Mau tanya nih tentang ustadz yang sering mengatakan bid'ah. Kamu sesat. Kamu masuk neraka. Kayaknya nggak ada jamaah. Masa ada jamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdliyin, para subscriber dan penonton semuanya, tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu diridhoi oleh para masyayikh NU, terutama untuk warga NU ya. Semoga kita tetap diakui sebagai santri dari pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. Amin Allahumma amin. Ustadz-ustadz Wahabi, jika disebut bahwa mereka itu suka membid'ahkan, suka mensyirikkan, suka menyalahkan amaliyah orang lain, suka menganggap sesat terhadap orang lain, mereka itu beralasan bahwa mereka gimana ya? Mereka tidak menyebut personal katanya. Bahkan ada yang menantang, silahkan tunjukkan. Kalau ada orang-orang ustadz sunnah kata mereka, ustadz-ustadz salafi yang menuduh kamu bid'ah, kamu syirik, akidah kamu sesat, kalau ada yang seperti itu silahkan tunjukkan katanya. Itu pernyataan ustadz-ustadz Wahabi ketika mereka itu didakwah bahwa mereka tukang menyalahkan amaliyah orang lain. Tapi mari kita lihat ini, apa pernyataan dari Ustadz Wahabi yang ini. Sampai kepada saya pertanyaan tentang Ustadz Adi Hidayat. Ya, para ustadz salafi, ustadz sunnah telah mempelajari orang-orang yang muncul dan dinisbatkan sebagai penceramah atau dai, ya, Adi Hidayat dan yang lainnya, diantaranya ustadz-ustadz kita yang membahasnya di grup ustadz, ya, Ustadz Badrul Salam, Ustadz Zainal Abidin, saya sendiri, kemudian Ustadz Ahmad Zainuddin, ya, dan para ustadz-ustadz yang lain yang punya grup, termasuk Ustadz Abu Haidar, ya, dan yang lainnya, hafizahullah. Dan orang ini dinyatakan manhajnya bermasalah, ya, bukan dilihat dari kemampuan dia, katanya menghafal Al-Quran dengan ayatnya, atau menghafal hadis dengan nomor-nomornya. Kalau cuma sekedar itu gampang dilakukan, karena sekarang di komputer semua. Bismillahirrahmanirrahim. Memperhatikan beberapa video yang beredar di sosial media. Mempertimbangkan hasil keputusan rapat di grup-grup Ustadz Salafi Sunnah Wahabi. Memutuskan bahwa Ustadz Adi Hidayat yang disingkat UA dinyatakan manhajnya bermasalah. Demikian hasil keputusan dari Ustadz-Ustadz Salafi Sunnah Wahabi. Atas perhatiannya kepada seluruh jamaah Wahabi, kami sampaikan terima kasih. Ditandatangani oleh 1. Ustadz Ahmad Zainuddin, B. Ustadz Zainal Abidin LCMA, C. Ustadz Abu Haidar, E, dan lainnya. Jadi inilah teman-teman, jika mereka berbeda sedikit, berbeda dengan orang lain, maka dengan gampangnya mereka langsung memvonis manhajnya bermasalah. Ini orang ahli bid'ah, ini orang penyembah kubur, ini orang, aduh lah pokoknya orang-orang Ustadz Wahabi ini. Ustadz Adi Hidayat yang berbeda dengan mereka, yang sedikit itu miring terhadap Aswaja, ini juga tak luput dari serangan mereka. Bahkan divonis manhajnya bermasalah. Yang tidak bermasalah manhajnya mereka katanya. Ustadz sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Salafi Wahabi. Sunnahnya Wahabi itu bukan sunnah Nabi. Ya, memang tidak aneh lagi ya. Mereka itu dengan gampang mulutnya mengatakan, memvonis orang ahli bid'ah, manhajnya bermasalah, penyembah kubur dan lain-lain sebagainya. Tetapi anehnya, ketika mereka diminta
untuk mempertanggungjawabkan kata-kata mereka yang dilontarkan dari mulutnya. Mereka kok kayak kucing kepanasan, kayak kucing disiram air ya. Tak ada satupun dari mereka yang mau. Saya jamin ustadz-ustadz yang mengatakan Ustadz Adi Hidayat ini manhajnya bermasalah ketika disuruh untuk bermunadharah, bermudzakarah dengan Pak Ustadz Adi Hidayat ini, saya yakin mereka tidak akan mau untuk diskusi. Pasti mereka sembunyi alias ngumpet. Mereka garang di atas video, di depan jamaahnya lagi. Tapi kalau di depan aswaja, di depan orang yang berbeda dengan mereka, mereka itu kayak kucing yang disiram air. Dan lagi, kita tahu kan kalau Ustadz Adi Hidayat itu hafal nomornya hadis ini di halaman berapa baris dari atas, itu kan hafal kan. Kata Ustadz Wahabi itu gampang kalau mah itu di komputer banyak, di laptop banyak. Ternyata selama ini mereka itu rujukannya laptop, al-googly, al-laptopi, ternyata mereka rujukannya itu. Gampang lagi. Ya Allah. Seperti inikah kadar atau kapasitas dari orang-orang yang suka membid'ahkan, yang tidak mau dianggap dirinya ahli membid'ahkan? Sebenarnya bukan ustadz itu saja. Bagaimana Firanda pernah dulu juga menganggap syirik Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Dalam salah satu ceramahnya, masih ada sekarang jejak digitalnya, Ustadz Firanda mengatakan ini adalah kesyirikan terhadap Syekh Muhammad atau Syekh Alawi Al-Maliki, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Demikian juga seperti Al-Asari itu, siapa itu? Al-Asari menyatakan bahwa kiai-kiai di pesantren itu mengajarkan kesyirikan terhadap para santri-santrinya. Ini mulut Wahabi yang menyatakan dirinya ustadz-ustadz sunnah ini. Mulutnya gampang menyalahkan orang lain. Kami sendiri sering berbeda dengan Ustadz Hadi Hidayat. Ustadz-ustadz aswaja ini, youtuber-youtuber aswaja, sering berbeda dengan Ustadz Hadi Hidayat. Bahkan kami sempat beberapa kali mengkritik Ustadz Hadi Hidayat. Tapi tidak, kami tidak begitu gampang untuk mengkafirkan orang lain. Bahkan Syekh Maimun, Yai Maimun Zubair itu pernah ditanya, apakah Wahabi sesat? Kiai Maimun Zubair ini marah. Jadi jangan gampang menyalahkan amalia orang lain, jangan gampang memvonis orang lain. Bukan seperti mereka, NU firqah dhallah, Muhammadiyah firqah dhallah, Jamaah Tabligh, Jamaah Tabalik firqah dhallah, dan lain-lain sebagainya. Waduh, mulut mereka itu gampang, kata orang Madura, locer colokan. Ya Allah, semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diarahkan menuju jalan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak didik kita, anak cucu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ajaran-ajaran yang mau benar sendiri, yang tidak menghargai perbedaan. Amin Allahumma amin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.